Apa kabar hari ini? Kabar baik, Bapak. Kebutuhannya kalau semuanya dalam keadaan baik. Anak-anak, kita jumpa lagi ya di mata pelajaran IPA di pelajaran yang baru. Nah, untuk itu sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, Bapak minta salah satu dari anak-anak untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Adik Simran, silakan pimpin kita dalam doa. Baik kawan-kawan dan Pak Guru, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, mari kita serta doa, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih, silakan duduk. Anak-anak, Bapak akan mengecek kehadiran. Siapa ini yang tidak hadir? Kawan Rey, Bapak. Ya, selain adik Rina, siapa lagi yang tidak hadir? Marlince, Pak. Marlince? Ya. Ya, keterangannya apa? Oke, sudah ya. Semua sedang itu tidak ada yang hadir, yang tidak hadir untuk anak-anak. Ya, Pak. Oke. Anak-anak, siapa di sini yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu, minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, silakan. Kemarin kita belajar tentang apa? Perpindahan kalor. Ya, tentang perpindahan kalor. Kemudian kita hari ini akan belajar lagi ya tentang perpindahan kalor. Anak-anak, tadi makan kok? Makan. Ada yang belum, Pak? Nah, ini yang belum. Makanya sudah semangat Kata main-main supaya semangat Ya, silakan semuanya bangun berdiri. Ya, bangun berdiri. Kita bermain dulu ya. Sekarang pikiran rileks dan kita tambah semangat. Kalau Bapak bilang selamat pagi, anak-anak jawab bilang pagi. Bisa? Bisa, Pak. Oke, kita coba ya. Selamat pagi. Pagi. Oke, yang lain belum semangat. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor, khususnya perpindahan kalor ya. Anak-anak, siapa di sini yang pernah masuk dapur dan memasak? Masak saya. Oke, pasti semua masuk ya. Adik-adik, apa yang kalian lakukan saat masak air? Saat di dekat kompor atau tungku? Panas. Panas. Kemudian pada saat angkat panci air yang berisi air panas, apakah langsung diangkat atau pakai alas? Pakai alas. Pertanyaannya kenapa harus pakai alas? Ada yang tahu? Kami takut menipukan. Ya, salah satunya nanti tangannya terluka. Kemudian, oke, alasan kenapa kita pakai alas ketika mengangkat panci panas itu nanti tangan kita melepuhkan. Iya, Pak. Ada yang tahu itu disebabkan karena apa? Ya, karena ada kalor yang berpindah. Nah, adik-adik, kalor itu apa? Kalau ada kalor yang berpindah, kira-kira kalor itu apa? Kalor itu panas, Pak. Ya, kalor itu panas. Oke, terima kasih. Itu yang akan kita belajar hari ini. Kita akan belajar bagaimana kalor itu berpindah. Ya, nanti kita akan belajar 3 bentuk perpindahan kalor. Oke, manfaatnya kenapa sih kita harus belajar tentang perpindahan kalor? Nah, manfaatnya banyak adik-adik. Salah satunya dengan belajar perpindahan kalor kita dapat tahu, mengerti dan memahami ada begitu banyak fenomena-fenomena atau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan yang dengan tidak sadar kita melakukan dan di situ terjadi proses perpindahan kalor. Oke. Anak-anak coba lihat ya slide yang akan Bapak tampilkan. Anak-anak coba lihat gambar di slide ini. Ini ada tangan yang sedang didekatkan di api. Apa yang adik-adik mengerti dan apa yang adik-adik pahami ketika tangan kita didekatkan dengan nyala api? Apa yang adik-adik rasakan? Coba. Panas. Kemudian Hangat. ya, hangat. Nah, berbeda ketika hal demikian juga yang terjadi ketika kita memanaskan besi dan langsung tangan kita yang pegang besi tersebut, itu yang kita rasakan panas dan
hangat. Oke. Nah, adik-adik, berbicara tentang suhu. Nah, suhu ini adalah derajat atau tingkat panas suatu benda atau ukuran panas dinginnya suatu benda. Ya, adik-adik, ketika kita hendak mengukur suhu kita, maka alat yang kita ukur adalah termometer. Nah, di sini ada 3 jenis termometer. Nah, tetapi pada dasarnya fungsi termometer adalah sama, tetapi yang membedakan mereka itu di skala tetap. Nah, adik-adik, untuk termometer yang jenis yang pertama itu termometer Celcius. Itu ditemukan oleh Andreas Celsius. Dia menentukan titik tetap bawah skala termometer dengan patokan suhu es yang sedang mencair yang diberi skala 0 derajat Celcius. Nah, termometer jenis yang kedua yaitu termometer Ramu. Nah, termometer Ramu dia memberi skala 0 derajat untuk titik tetap bawah dan 80 derajat untuk titik tetap atas termometer. Nah, yang terakhir yaitu termometer Fahrenheit. Nah, untuk termometer Fahrenheit dia menetapkan titik bawah yaitu suhu campuran es dan garam amonium klorida. Titik ini ditetapkan menjadi 0 derajat Fahrenheit. Nah, yang berikut kalor. Nah, kalor, coba salah satu dari adik-adik membacakan slide di sini. Kalor merupakan energi yang dapat berpindah dan menyebabkan perubahan suhu. Oke, kalor adalah kalor itu merupakan energi yang dapat berpindah dan menyebabkan perubahan suhu. Nah, di situ ada gambar, itu gambar bentuk-bentuk dari perpindahan kalor ya. Ada di situ bahasa Inggris, jadi itu condition, coefficient, dan radiation. Nah, nanti kita belajar lagi tentang 3 bentuk perubahan suhu tersebut. Nah, bentuk perpindahan yang pertama yaitu konduksi. Nah, konduksi ini perpindahan kalor atau panas yang membutuhkan zat padat atau membutuhkan zat perantara. Contohnya ketika kita hendak memanaskan besi, maka kalor panasnya itu dia mengalirkan atau berjalan lewat besi ke tangan kita sehingga tangan kita merasa hangat. Atau contoh lain, ketika kita mengaduk kopi itu tangan kita akan merasa hangat. Nah, dari situ itu adalah perpindahan kalor dalam bentuk produksi. Panas dari air kopi atau air panasnya mengalir lewat sendok logam sehingga tangan kita merasa hangat. Nah, kemudian yang kedua, konveksi. Konveksi ini adik-adik perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel zat tersebut yang disebabkan oleh perbedaan massa jenis zat. Nah, konveksi ini banyak yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ketika kita merebus air, kalor dari air yang panas di bagian bawahnya, dia partikelnya akan berpindah ke air yang di bagian atas, sehingga ketika di bagian bawah panci dia sudah mendidih, maka partikelnya akan berpindah dari air yang panas di bagian bawah ke air di bagian atas, sehingga air yang di bagian atas ikut mendidih. Kemudian proses bentuk perpindahan yang terakhir yaitu radiasi. Nah, radiasi ini dia kebalikan dari perpindahan kalor jenis yang pertama yaitu konduksi tadi. Nah, kalau radiasi ini dia proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan zat perantara. Atau dengan kata lain, dia berpindah tanpa zat perantara. Kalau tadi konduksi dia berpindah dengan membutuhkan mediator, maka radiasi dia tidak membutuhkan radiator. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita duduk di dekat kompor, ketika kita memasak, maka tubuh kita terasa hangat. Itu adalah proses perpindahan kalor yang tanpa mediator atau zat perantara, atau kata lainnya radiasi. Nah, di sini Bapak punya satu video
untuk kita nonton. Semoga jaringan bagus ya anak-anak. Iya, Pak. Ya, ini juga berbicara tentang perkenalan kalau. Oke anak-anak, karena jaringan kita bermasalah, maka nanti Bapak akan kirimkan link videonya di grup ya. Baik Pak. Baik Pak. Anak-anak, tolong nonton dan minggu depan Bapak akan tanya. Ya Pak. Oke, untuk menambah pemahaman dari adik-adik, maka Bapak akan membagi adik-adik dalam 3 kelompok untuk membahas lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk perpindahan kalor. Ya, silakan berbincang dalam 3 kelompok. Baik, Pak. Berpisah. Kelompok. Silakan. Ya. Oke, anak-anak sudah dalam kelompok ya. Ya Pak. Ya, kelompok 1 dia membahas tentang konduksi, konveksi dan variasi. Baik, Pak. Tadi yang terakhir konduksi ya. Iya Pak. Konduksi, lilin, kita sebut logam, ada temantik, ini adalah mentega. Nanti perhatikan baik-baik langkah-langkah yang ada di ini ya. Iya, Ini Pak. bagian Konveksi. konveksi. Konveksi alat gambarannya, Pak. Di sini mana? Lilin sama ikan. Airnya mana, Pak? Ayo Pak. Luasnya, Pak. Asalnya. Silakan ya. Kemudian untuk yang radiasi, ya anak-anak silakan ya. Pak, bukannya jawabannya langsung tulis di sini kok, Pak. Ya nanti jawabannya langsung ditulis dari KPD ya. Pak, mana Pak? Untuk yang adik-adik, ini adik-adik tentang produksi ya. Jadi tinggal nyalakan lilin. Siap Bapak. Nanti biar kami yang bicara. Terus taruh nanti menteganya di bagian dalam sensor. Kemudian amati apa yang terjadi ya. Oke, untuk kelompok konveksi mengerti. Mengerti, Pak. Mana PT-nya karantina dan PT? Macam-macam. Untuk yang produksi, yang produksi apa ada pertanyaan? Mengerti? Mengerti, Pak. Oke, silakan adik-adik kerjakan waktu untuk mengerjakannya 15 menit ya. Mulai dari sekarang. Silakan. Untuk kelompok konduksi tidak perlu pakai menilai itu cukup begini. Cukup satu lilin yang nyalakan terus lagi lilin lainnya dekat yang cukup dekat dan otomatis akan terjadi karena adik-adik proses pendidikan di sini. Ya adik-adik kan tentang konduksi jadi ya kalau ini begini adik-adik bicara begini terus ya bisa ya kayak gitu ya bisa nanti mati apa yang terjadi dengan mendekat jangan sudah ya cukup dekatkan saja. Jawabannya silakan langsung ditulis di tingkat KPD yang ada ya. Pak, ini Oke anak-anak, waktu untuk kerjakan KPD sudah selesai. Silakan nanti masing-masing anggota maju untuk presentasikan hasil diskusi mereka. Silakan kelompok 1. Baik Pak. Ya silakan. Sama dengan Ya di sini Sal. Oh ya di situ. Di situ. Ya silakan presentasi apa yang ada di rumah dan dapat salah satu yang kita praktikum. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 1 Baik, saya akan memberitahu nama saya teman-teman. Nama saya adalah Simran.
Mereka. Teman yang sebelah kanan saya bernama Obed dan sebelah kiri saya bernama Martin. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebagaimana yang tadi diberikan oleh Pak Guru. Hal yang terjadi pada mentega, hal yang akan mentega yang ada di sel itu akan meleleh atau mencair karena mendapatkan panas dari lilin. Hal yang kedua itu dapat menunjukkan bahwa sendok dari logam dapat mengantarkan panas dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami dan waktu selanjutnya kami berikan kepada Pak Guru. Baik, tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, silakan dulu. Kerja yang baik. Silakan dulu. Kemudian waktu selanjutnya kepada kelompok dua. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Suara. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu perkenalkan karena nama perkenalan diri, saya sendiri dengan saya tidak mengenal. Baik, kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang tadi yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Nah, pada praktikum yang kami lakukan itu terjadi perpindahan kalor secara konveksi pada air dalam gelas aqua yang kami praktekkan mendekatkan pada lilin yaitu dia mendidih. Sekian hasil presentasi kami. Baik, tepuk tangan untuk kelompok dua. Baik, silakan kelompok selanjutnya, kelompok tiga. Silakan maju untuk presentasi. Baik Pak. Halo kita semua, Selamat terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami dari kelompok 3. Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tapi saya belum masuk ke hasil yang kami sudah diskusikan. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami kepada teman-teman semua supaya ada teman-teman yang tidak asing lagi dengan wajah-wajah kami ini. Baik, saya sendiri di sini Nixon Widerson Bisilisin asal Semau. Iya, Kak. Dijo Yuliancu, saya Priska Levinan. Saya Francis Nebroni. Baik, di sini kami dari kelompok 3 langsung saja ke sesi diskusi kami dan kepada teman yang bertugas saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait praktek yang telah kami diskusikan. Tadi kami mendapatkan 3 buah lilin, jadi 2 lilinnya kami nyalakan dan 1 lilinnya sebagai lilin untuk percobaan. Jadi setelah kami mencoba, ternyata lilin yang didekatkan dengan lilin yang menyala itu, lilin tersebut itu mencair atau meleleh karena terkena panas dari lilin yang menyala. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau Pak Guru, kami bisa persilahkan. Tidak ada, Pak. Ada Pak. Tidak ada. Tidak. Baik, jika tidak ada, sekian presentasi kami pada sore hari ini. Shalom dan selamat sore untuk kita semua. Oke, tepuk tangan untuk kelompok tiga. Silakan. Ya, terima kasih ya adik-adik, semua sudah melakukan percobaan dengan baik dan sudah mengerjakan LKPD dengan baik. Nah, dari percobaan kita hari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil percobaan yang tadi adik-adik kerjakan? Ada yang bisa? Ya, silakan. Berdiri. Baik Pak, dari ketiga praktikum yang dilakukan, di mana dari konveksi, konduksi, dan radiasi itu, kalau konduksi itu dia memerlukan zat perantara untuk mengantarkan panas. Nah, kalau konveksi itu
dia hanya partikel saja yang berpindah sehingga dia memindahkan kalor. Nah, kalau radiasi itu dia tidak menentukan cat perantara ketika dia mengantarkan panas. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk adik Valen. Ya, jadi adik-adik betul apa yang disampaikan oleh teman kalian bahwa untuk perpindahan kalor ini dia terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama itu secara konduksi itu perpindahan kalor yang membutuhkan satu perantara atau mediator. Kemudian yang kedua secara konveksi itu perpindahan kalor yang hanya partikel-partikelnya saja yang terpindah, yang menyebabkan lagi untuk yang ketiga yaitu secara radiasi atau perpindahan kalor yang tidak membutuhkan satu perantara. Sekarang tadi adik-adik praktikum itu mengapa lilin itu mencair ketika didekatkan itu ada kalor yang berpindah dari api kepada lilin sehingga dia mencair. Kemudian tadi kenapa mentega bisa mencair ketika sendok logam dipanaskan, itu kalor dari lilin yang dinyalakan itu berpindah melalui sendok logam sehingga menteganya mencair. Kemudian tadi yang kenapa airnya bisa mendidih, nah itu kan partikel dari air yang di bagian bawah berpindah ke air yang di bagian atas sehingga air yang di bagian atas ikut mendidih. Ya, adik-adik, dari pelajaran kita hari ini, apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Bapak harap semua penyampaian, semua materi, bahkan praktikum tadi adik-adik dapat pahami dengan baik ya? Iya Pak. Ya, sebagai refleksi kita hari ini, Bapak ingin tanyakan kepada adik-adik semua, apa yang sudah adik-adik pelajari hari ini? Coba salah satu jawab. Aku Simran Pak. Apa yang ya silakan adik Simran, apa yang adik Simran pelajari hari ini? Suhu Bapak. Ya, suhu. Kemudian apa lagi? Ada kalor. Ya, ada kalor. Kemudian Dan ada perpindahan kalor. ya, ada perpindahan kalor. Nah, yang pertanyaan yang kedua, apa yang adik-adik sukai dari pembelajaran kita hari ini? Apakah dari suka dengan Bapak atau suka dengan cara mengajar atau suka dengan percobaan yang tadi adik-adik lakukan? Kita semua Bapak. Kemudian adik-adik, apa yang belum adik-adik pahami dari materi hari ini? Ada yang tidak dipahami? Kalau begitu, kalau adik-adik sudah paham, Bapak harap paham tidak hanya di ya, semoga dipahami betul. Sehingga nanti ujian minggu depan, adik-adik dapat mengisi soal dengan baik. Nah, untuk mengukur sampai mana atau sejauh mana adik-adik paham dengan materi hari ini, Bapak akan berikan tugas. Baik Pak. Tugas nanti adik-adik silakan kerja di rumah ya, kerja masing-masing ya. Baik. Kemudian nanti minggu depan langsung dikumpulkan di sini sebelum Bapak masuk ya. Siap. Oke, ya nanti Bapak kasih di ketua kelas saja ya. Iya Pak. Nanti ketua kelas kasih di teman-teman yang lain ya. Iya Pak. Ya baik. Anak-anak kita sudah selesai. Untuk itu Bapak minta lagi salah satu untuk pimpin kita dalam laporan. Martin Pak. Ya silakan. Adik Martin, pimpin kita dalam doa. Oke, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, sama-sama kita selesai. Ya, terima kasih Pak Adik Martin sudah memimpin doa. Sekali lagi, Bapak harap kalian mengerjakan tugas dengan baik dan minggu depan kita akan ketemu lagi dan kita akan belajar tentang bidang miring. Jadi silakan adik-adik mencari materi tentang bidang miring dan jangan lupa ya kerjakan tugas yang ada ya. Baik Pak. Oke, baik pertemuan kita hari ini cukup dan selamat siang. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya.